Maka ihram tersebut di hukum kalbi yang keempat itu, ihram tersebut saat itu yang batin membungkus yang zahir. Maka itu majelis kita ini saya namakan dengan majelis ihram. Maksudnya apa? Bahwa agar seluruh orang yang belajar pada majelis ini mampu sampai pada tingkat yang batin ini membungkus yang zahir, sehingga yang berlaku ketika dia sembahyang tersebut adalah ruhnya tersebut. Ketika ruhnya itu yang berlaku di dalam sholat tersebut, maka pasti dia berjumpa dengan Allah dalam sholatnya, maka pasti sholatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi selagi masih dia merasa dia yang sholat, sehingga yang batin itu terbungkus dengan yang zahir, maka percayalah bahwa selama itu sholatnya belum sampai kepada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah sebenarnya hukum atau perkara kalbi yang kedua tersebut, hukum kalbi yang kedua tersebut, yaitu ta'arat tersebut atau ta'arud tersebut, bahwa kita mesti harus memahami anggota sunnah dan anggota wajib yang kita bawa ketika berjumpa dengan Allah di dalam bersalat tersebut. Maka inilah sebenarnya yang menjadi kajian kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu panjang banyak, nanti pindah ta'yin langsung, ihram langsung, munajat nanti apa pula istilahnya itu, biar satu-satu, tapi kita paham betul satu ini. Nanti mudah-mudahan sampai pada tingkat tabdi nanti yang ketujuh nanti, maka saat itu orang akan sampai kepada puncak tertinggi dalam sholat tersebut, yaitu dia betul-betul menjadi hamba Allah, bukan lagi hamba hawa nafsu. Ketika dia sudah sampai di puncak menjadi hamba Allah, maka saat itu tamatlah dia. Tamat itu maksudnya apa? Saat itu dia tidak adalah aku mengakui, tidak ada lagi saksi menyaksi bahwa dia adalah sedia-dianya dia. Maka saat itu, kenapa handphone itu tidak pernah mengaku dia sebagai handphone? Karena handphone itu adalah handphone itu sendiri. Kenapa buku ini tidak pernah mengatakan akulah buku? Karena buku ini adalah buku itu sendiri. Kenapa pula dia hendak mengaku-ngaku sebagai buku? Maka tamatlah kita saat itu. Maka saat itu sampailah pada tingkat tabdi, yaitu orang itu menjadi hamba Allah sebenar-benarnya. Maka saat itulah orang sampai kepada tingkat sholat yang tertinggi tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan terus kita memahami tentang ibadah sholat dari jalan hakikat ini, maka sempurnalah ibadah sholat kita ini, sehingga ketika nanti kita mati, karena sholat inilah yang akan dihitung oleh Allah pertama kali, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum haji. Kalau sholat ini sudah sempurna, maka haji yang tak sempurna, zakat yang tidak sempurna, puasa yang tidak sempurna menjadi sempurna dikarenakan sholat kita yang sempurna. Tapi kalau sholat kita tidak sempurna, haji kita berkali-kali ke Mekah sempurna, zakat kita sempurna, setelah itu puasa kita sempurna, tapi sholat kita tidak sempurna, maka saat itu zakat, puasa, haji itu menjadi tidak sempurna dikarenakan sholat kita itu tidak sempurna. Maka itu sholat ini menjadi penting betul kita pahami dari dua jalan yang diiringkan, yaitu jalan syariat dengan jalan hakikat tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini berkenaan dengan hukum kalbi yang kedua, yaitu ta'arat tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau yang masih ada ragu, silakan untuk ditanyakan.